Oke, selanjutnya kita akan belajar terkait flow of cost atau aliran biaya. Nah, jadi perusahaan itu memiliki dua pilihan, bisa pakai sistem persediaan perpetual atau sistem persediaan periodik dalam menghitung persediaan. Dan dalam perhitungan persediaan tersebut, itu terdapat 5 unsur yang berpengaruh. Apa saja unsurnya? Yang pertama, itu ada beginning inventory. Dapat dilihat di ilustrasinya. Beginning inventory merupakan saldo awal dari persediaan yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, unsur kedua yaitu cost of goods purchase, yaitu harga pokok pembelian yang merupakan harga barang ketika perusahaan membeli. Unsur ketiga ada cost of goods available for sale, yaitu harga barang yang tersedia untuk dijual. Unsur keempat ada cost of goods sold. Nah, istilah akun ini sudah sering banget ya kita dengar, yaitu merupakan harga pokok penjualan yang berasal dari total harga yang kita patok untuk barang yang dijual kepada customer. Dan yang terakhir, unsur yang kelima ada ending inventory, yang merupakan saldo akhir dari persediaan yang dimiliki perusahaan. Nah, di slide selanjutnya kita akan membahas kembali terkait flow of cost. Namun di slide ini kita akan membahas lebih detail, lebih mendalam, berdasarkan sistem perpetual. Nah, jadi untuk sistem perpetual sendiri itu terdapat 3 karakteristik di sini. Yang pertama, yaitu perusahaan mencatat secara terperinci biaya pada setiap pembelian dan juga penjualan persediaan. Ini sangat berbeda juga dengan sistem periodik. Jadi di perpetual itu kita catat setiap pembelian atau penjualan biayanya itu berapa yang kita keluarkan. Dan untuk penjualan seperti yang sudah aku jelaskan tadi, biayanya akan kita catat pada akun cost of goods sold. Karakteristik yang kedua itu ada kartu persediaan menunjukkan jumlah persediaan yang harus ada untuk setiap item. Nah, ini juga yang membedakan sistem perpetual dengan periodik. Di perpetual kita akan membuat kartu persediaan, di mana dalam kartu itu memuat informasi seputar barang, baik itu harga per unit, terus jumlah unitnya ada berapa, dan totalnya nanti berapa. Jadi, ketika kita ingin melakukan pemeriksaan barang, itu akan lebih mudah. Kita langsung saja lihat di tanggal berapa. Nanti akan terlihat total unit di tanggal itu menunjukkan berapa. Seperti itu. Karakteristik yang ketiga adalah perusahaan menentukan besarnya harga pokok penjualan pada setiap kali terjadi penjualan. Seperti yang sudah aku jelaskan tadi, kalau pada saat penjualan selalu dicatat HPP. Nah, jadi di perpetual, di sistem perpetual, saat penjualan kita harus mencatat HPP-nya berapa. Seperti itu. Nah, itu tadi karakteristik dari sistem perpetual. Sekarang kita beralih ke kelebihan yang dimiliki dari perhitungan dengan sistem perpetual. Kelebihannya apa saja? Yang pertama, yaitu biasanya digunakan untuk jenis barang dagangan yang mempunyai nilai satuan tinggi. Jadi, sistem perpetual ini biasa digunakan untuk barang-barang bernilai tinggi, contohnya seperti handphone, terus televisi, kulkas, dan barang-barang lain. Dan kenapa perpetual ini dirasa lebih cocok untuk barang dengan harga-harga tinggi? Karena dalam perpetual sendiri itu pencatatan persediaan itu akan lebih terorganisir dengan adanya kartu persediaan. Karena kartu persediaannya itu dibuat berdasarkan tipe barang. Jadi diplotkan per tipe gitu, per tipe atau per jenisnya. Jadi akan lebih mudah untuk melakukan pemeriksaan seperti itu. Yang kedua, kelebihannya,
menunjukkan kuantitas dan biaya persediaan yang ada pada setiap saat, karena adanya kartu persediaan. Dan yang ketiga adalah memberikan kontrol persediaan yang lebih baik dibandingkan sistem periodik. Karena apa? Karena kita akan tahu jumlah persediaan setiap saat, berbeda dengan periodik. Kalau di periodik kita tahunya persediaan akhir itu kan di akhir periode ya. Kita tahu HPP juga di akhir periode. Jadi lebih sulit untuk melakukan kontrol terhadap persediaannya. Oke, selanjutnya di slide ini kita akan membahas kembali terkait flow of cost atau aliran biaya, namun berdasarkan sistem periodik. Nah, untuk karakteristik flow of cost dengan sistem periodik, itu yang pertama, tidak memiliki catatan yang detail atas persediaan barang. Berbeda dengan perpetual system, kalau di periodik kita tidak punya kartu persediaan barang, jadi tidak memiliki catatan yang secara detail menjelaskan tentang persediaan barangnya. Yang kedua, karakteristiknya yaitu harga pokok penjualan ditentukan berdasarkan hitungan. Nah, selanjutnya kita akan membahas juga terkait bagaimana sih perhitungan HPP dalam sistem periodik. Kita ilustrasikan dalam gambar di bawah ini. Dalam perhitungan HPP itu terdapat beberapa informasi yang kita butuhkan. Apa saja? Yang pertama yaitu beginning inventory atau persediaan awal. Informasi kedua adalah nilai dari pembelian bersih. Pembelian bersih itu didapatkan dari mana, Kak? Didapatkan dari pembelian, total pembelian, ditambahkan dengan biaya angkut pembelian, dikurangi dengan retur pembelian dan diskon atau potongan pembelian. Informasi ketiga yaitu ending inventory atau persediaan akhir. Nah, perhitungan ini dapat kita lakukan dengan persediaan awal. Kita tuliskan terlebih dahulu berapa. Di sini tertulis $120.000. Lalu kita tambahkan dengan pembelian bersihnya. Nanti akan menjadi goods available for sale sebesar $620.000. Nah, ini kita kurangkan dengan ending inventory sebesar $100.000, maka akan dihasilkan cost of goods sold sebesar $520.000. Dan itu adalah perhitungan dari harga pokok penjualan menurut sistem periodik. Semoga dapat dipahami. Selanjutnya kita masuk ke cost flow assumption atau asumsi aliran biaya. Di sini dijelaskan terdapat 3 metode pencatatan persediaan. Nah, yang pertama yaitu metode FIFO atau first in first out yang biasa kita kenal sebagai masuk pertama keluar pertama. Nah, selanjutnya yaitu metode LIFO atau last in first out yang biasa kita kenal masuk terakhir keluar pertama. Dan yang ketiga yaitu metode rata-rata atau average. Ini artinya barang dicatat menggunakan sistem rata-rata. Nah, namun dari ketiga metode pencatatan persediaan tersebut, saat ini metode pencatatan persediaan LIFO sudah tidak diperbolehkan untuk digunakan di suatu perusahaan dikarenakan terdapat beberapa alasan. Selanjutnya kita masuk ke pencatatan pembelian barang dagang. Nah, di sini untuk mencatat pembelian barang dagang biasanya terdapat 2 sistem yang dipakai. Yang pertama yaitu sistem periodik atau periodic system, dan yang kedua yaitu sistem perpetual atau perpetual system. Nah, kita masuk yang pertama yaitu periodic system atau sistem periodik. Nah, untuk contoh soalnya bisa kita lihat di sini. Pada 10 Januari 2021, PT ABC membeli barang dagang berupa 10 unit komputer dengan harga per unit komputer adalah 10 juta rupiah. Jurnal yang harus dicatat oleh PT ABC pada tanggal 10 Januari 2021 yaitu purchase di debit senilai 100 juta rupiah dan mencatat cash di kredit sebesar 100 juta rupiah jika PT ABC membeli barang dagangan secara tunai. Sedangkan jika secara kredit, PT ABC mencatat accounts payable
atau utang senilai 100 juta rupiah. Nah, 100 juta rupiah ini dari mana? 100 juta rupiah ini dari harga per unit komputer, yaitu 10 juta rupiah, dikalikan dengan jumlah barang dagang yang dibeli. Nah, di sini kan membeli 10 unit komputer. Jadi, 10 juta rupiah dikali dengan 10 unit, hasilnya yaitu 100 juta rupiah. Dan untuk sistem yang kedua, yaitu sistem perpetual atau perpetual system, di sini pada soal yang sama, pada 10 Januari 2021, PT ABC membeli barang dagang berupa 10 unit komputer dengan harga per unit komputernya yaitu 10 juta rupiah. Jurnal yang harus dicatat oleh PT ABC pada tanggal 10 Januari 2021 yaitu sebagai berikut. Perusahaan atau PT ABC harus mendebit inventory sebesar 100 juta rupiah dan mengkredit cash jika pembelian secara tunai sebesar 100 juta rupiah atau accounts payable jika pembelian secara kredit sebesar 100 juta rupiah. Nah, perbedaan dari sistem perpetual dengan sistem periodik tadi yaitu berada pada akun yang didebit. Jika tadi pada periodik mendebit akun purchase, pada sistem perpetual ini perusahaan harus mendebit inventory. Selanjutnya kita akan membahas tentang freight cost atau beban angkut. Nah, beban angkut sendiri yaitu pengeluaran untuk memindahkan barang dari gudang penjual ke gudang pembeli. Untuk ketentuan pengiriman dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada FOB shipping point atau beban angkut pembelian, dan yang kedua ada FOB destination point atau beban angkut penjualan. Oke, kita masuk ke yang pertama yaitu FOB shipping point atau beban angkut pembelian. Nah, sebelum masuk, FOB itu singkatan dari apa sih? Nah, untuk FOB ini singkatan dari free on board. Oke, lanjut. Untuk FOB shipping point ini berarti biaya pengiriman barang mulai dari gudang penjualan sampai ke tangan pembeli itu ditanggung oleh pihak pembeli. Nah, bisa kita lihat di sini di ilustrasi di samping, itu kepemilikan barang beralih kepada pembeli ketika pengangkut umum menerima barang dari penjual. Nah, ketika barang dari penjual diserahkan ke pengangkut, itu sudah merupakan tanggung jawab pembeli. Oke. Untuk selanjutnya yaitu FOB destination point. Di sini berarti biaya pengiriman barang mulai dari gudang penjualan sampai ke tangan pembeli ditanggung oleh pihak penjual. Nah, untuk kepemilikan barang tetap pada penjual sampai barang tersebut sampai ke pembeli. Nah, jika barang masih di jalan, itu masih tanggung jawab penjual. Selanjutnya kita masuk ke contoh soalnya. Ini untuk soal yang pertama, beban angkut yang ditanggung oleh pembeli. Reina Corporation sebagai pembeli membayar kepada Visa Freight Corporation sebesar $150 atas biaya pengiriman pada tanggal 5 Mei 2020. Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut yaitu freight in didebit sebesar $150 dan cash dikredit sebesar $150. Untuk yang kedua yaitu beban angkut yang ditanggung oleh penjual. Untuk soalnya, diasumsikan apabila syarat pengiriman pada ilustrasi sebelumnya mengharuskan pihak Juno Corporation sebagai penjual untuk membayar biaya pengiriman. Nah, jurnal yang dibuatnya yaitu sebagai berikut. Freight out didebit sebesar $150 pada cash, dikredit sebesar $150. Oke, materi selanjutnya yaitu purchase return and allowance atau retur pembelian. Nah, retur pembelian ini merupakan transaksi yang terjadi ketika pembeli mungkin merasa tidak puas karena barang yang terima rusak ataupun cacat, lalu kualitasnya rendah, atau tidak memenuhi spesifikasi pembeli. Jadi, pembeli tersebut ingin mengembalikan barang ke penjual. Di sini untuk contohnya, asumsikan Nana Corporation mengembalikan barang seharga $300 kepada Kiki Corporation pada tanggal 8 Mei. Nah, untuk jurnal yang harus dibuat oleh Nana Corporation yaitu sebagai berikut. Accounts payable didebit senilai $300 dan inventory dikredit
senilai $300. Nah, kenapa di sini harus mendebit accounts payable dan mengkredit inventory? Karena di sini jika Nana Corporation itu membeli barang dagangan secara kredit, otomatis Nana Corporation ini mendebit inventory dan juga mengkredit accounts payable. Nah, karena di sini ada pengembalian barang, otomatis Nana Corporation ini akan mengurangi utang dagang atau accounts payable dan juga akan mengurangi inventorinya. Jadi, untuk jurnalnya yang harus dibuat, yaitu accounts payable di debit dan inventory di kredit. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai purchase discount atau diskon pembelian. Perusahaan dapat melakukan pencatatan menggunakan dua sistem, yaitu sistem secara periodik maupun sistem secara perpetual. Nah, berikut merupakan contoh dari sistem secara periodik. Nah, terdapat PT yang bernama PT ABC di tanggal 1 Januari 2020 itu membeli barang dagangan berupa 10 unit komputer dan harga dari per unit komputer ini 10 juta dengan termin 5/15 N/30. Nah, di tanggal 15 Januari 2020, PT ABC membayar pembelian barang dagangan tersebut. Nah, bagaimana jurnal untuk mencatat di tanggal 15 Januari 2020? Yang pertama, kita mendebit utang atau accounts payable sebesar 100 juta. Nah, 100 juta ini didapat dari 10 juta dikalikan 10 unit. Mengkredit kas sebesar 95 juta dan diskon pembelian 5 juta. Nah, kita mendapatkan 5 juta ini dari mana, Kak? Nah, kan di soal tertera bahwa termin itu 5/15 N/30, yang artinya jika kita membayar di antara 15 hari setelah tanggal pembelian, itu kita mendapatkan 5% diskon pembelian. Kan di tanggal 1 Januari sampai di tanggal 15 Januari, itu kan rentang waktunya 14 hari. Jadi perusahaan mendapatkan diskon atas pembelian barang dagangan tersebut. Jadi 5% dikalikan 100 juta itu kan 5 juta. Nah, sisanya kita membayar kas sebesar 95 juta. Yang selanjutnya yaitu sistem secara perpetual. Soalnya sama seperti sebelumnya, tapi kita mencatatnya itu menggunakan sistem perpetual. Nah, untuk perlakuan akuntansinya ini berbeda, yaitu kita mendebit utang sebesar 1 juta ini tetap karena kan kita harus mengenolkan atau saldo utang kita sebesar 1 juta. Jadi kita harus mendebit accounts payable. Terus di kreditnya itu cash sebesar 95 juta. Nah, yang membedakan ini di sistem perpetual dan periodik, yaitu di sistem periodik tadi kan kita mengkreditnya diskon pembelian. Nah, di sistem perpetual ini kita mengkredit barang dagang atau inventory. Jadi kita langsung mengkreditkan inventorinya sebesar 5 juta. Nah, 5 juta tadi sudah kita bahas didapat dari mana. Perlu diingat bahwa di sistem perpetual itu perusahaan tidak memiliki akun yang namanya pembelian. Jadi, apabila terdapat transaksi seperti ini, yaitu diskon pembelian, teman-teman harus mengkredit langsung inventorinya sebesar persenan dari diskonnya tadi. Tadi kan 5% dikalikan 100 juta, kayak gitu.